Aung Rahayu, semeton Tantra Sastra dimanapun berada, khususnya di Nusantara. Sekarang saya berada di Pura Pegulingan bersama Guru Ketut Sandika Gejerodana, Pak Mang Parwike. Di sini kami akan membahas tentang apa saja yang berada di Pura Pegulingan, khususnya yang berhubungan dengan sejarah dan juga spiritual yang berhubungan dengan Tantra. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Guru Ketut untuk membabar tentang Pura Pegulingan Peniki. Aung Rahayu, ya, Aung Awigna Mastu Nama Sidam, semeton sedulur Tantra dimanapun berada. Hari ini, ya, sebagaimana disampaikan Bunda Ayu Bunga, ya, beliau hari ini akan memandu jalannya diskusi ya, di YouTube channel Tantra Sastra berkaitan dengan Pura Pegulingan. Nah, keberadaan Pura Pegulingan ini sangat penting untuk kita telusuri, untuk kita diskusikan. Terlebih ya, saya tidak sendiri hari ini, tetapi ditemani pula oleh Bli Mangkudana sama Pak Mang Parwike untuk mendiskusikan bersama-sama keberadaan Pura Pegulingan yang sangat berkaitan dengan spiritualitas Tantra, kemudian berkaitan pula dengan Buddha, kemudian berkaitan pula dengan Siwa. Sebagaimana ya yang disampaikan Bunda Ayu Bunga tadi, bahwa keberadaan Pura Pegulingan ini tentunya menyimpan beragam-beragam nilai ya, baik historis, kemudian tradisi-tradisi spiritual yang sangat luar biasa sekali. Nah, sebelum lanjut pada diskusi, saya hendak menyampaikan didasarkan atas penelusuran saya sepanjang yang saya ketahui tentang keberadaan pura ini, ya, keberadaan Pura Pegulingan ini merupakan warisan dari ya, praktek keberagamaan pada masa Bali kuno. Jadi yang tercatat dalam sumber-sumber literasi, di sana ada menyebutkan bahwa pura ini ya konon dibangun pada masa pemerintahan Masule Masuli. Kemudian ada juga referensi atau literatur lain berupa catatan dalam prasasti, itu ada yang menyebutkan bahwa pura ini ya itu didirikan sekitar ya, awal abad ke-10 atau mungkin diperkirakan akhir di abad ke-9. Nah, kemudian dalam literatur lain, dalam catatan sejarah lain juga menyebutkan bahwa diperkirakan stupa Buddha yang ditemukan di Pegulingan ini hampir sama rentang waktunya dengan stupa Buddha yang ditemukan di Kali Bukbuk Bleleng Singaraja, yaitu diperkirakan awal abad ke-8. Karena dalam catatan-catatan sejarah yang berkembang, nah, itu ada hal yang bervariasi sesungguhnya mengenai keberadaan pura ini. Tetapi tentunya satu hal yang menarik, ya, saya sendiri dan mungkin teman-teman semeton Tantra di sini yang hadir di dalam mendiskusikan ini tidak akan menyitas terlalu dalam berkenaan dengan historiografi atau sejarah keberadaan Pura Pegulingan, tetapi lebih mengarah pada nilai-nilai spiritual yang terbangun, kemudian yang dibangun oleh leluhur-leluhur pada masa Bali kuno, yaitu Siwa dan Buddha, untuk meneguhkan kembali ajaran atau spirit Siwa Buddha yang sangat luar biasa berkembang pada masa Bali kuno hingga sekarang. Nah, ini saja yang bisa Tiang jelaskan di awal tentang keberadaan Pura Pegulingan ini sebagai warisan tradisi keberagamaan atau spiritual Bali kuno yang sangat luar biasa. Tentunya ini layak untuk kita diskusikan sehingga semeton sedulur punya referensi terkait tentang keberadaan tradisi-tradisi pada masa Bali kuno. Suksema Guru Tut untuk babarannya mengenai Pura Pegulingan. Di sini saya ada satu pertanyaan. Kenapa Pura Pegulingan juga disebut sebagai Padma Astadala, Guru? Mohon babarannya. Tentang konsep
Astadala ya. Jadi sesungguhnya kalau kita amati dari stupa Buddha yang ditemukan di Pura Pegulingan ini merupakan, ya boleh dikatakan adalah salah satu bentuk ya sinkretisasi atau sinkretisme atau percampuran antara paham Siwa dan paham Buddha. Dan bahkan saya menemukan sebuah konsep kearifan agama Siwa dan agama Buddha ya, manunggal dalam tradisi spiritual yang sangat luar biasa sekali di Pura Pegulingan ini. Nah, itu bisa dilihat dari konsep bertemunya ya antara Astadala dalam Siwa kemudian dengan Panca Dhyani Buddha pada stupa. Nah, ini yang mungkin jarang diketahui oleh orang-orang ya. Baik itu masyarakat secara umum maupun masyarakat Hindu itu sendiri. Banyak kelompok-kelompok spiritual yang datang ke sini, kemudian melakukan meditasi dan lain sebagainya. Dan itu dirasa wajar, apalagi semeton-semeton kita di Buddha datang ke sini melakukan pemujaan, persembahan, meditasi dan lain sebagainya. Itu hal yang hal yang bisa kita amati menjadi sebuah penanda bahwa tempat ini ya dari dulu hingga sekarang memang dijadikan pusat orientasi pengembangan ya tradisi spiritual Siwa, kemudian tradisi spiritual Buddha yang menyatu dalam satu kesatuan yang ajeg. Nah, terkait dengan Astadala itu bisa kita lihat pada stupa ya. Di sana Astadala itu dijadikan dasar daripada stupa. Jadi kalau kita amati ya, dasarnya itu dia membentuk semacam mandala ya, itu hampir menyerupai ya, 8 sisi yang simetris ya, segi 8 ya. Nah, itu menandakan konsep saiwaistik sekali. Dan kemudian kalau kita hubungkan ke dalam Saiwa Tantra, itu sudah sangat jelas sekali bahwa konsep Astadala itu adalah simbolisasi dari keberadaan Batara Siwa, ya, Batara Siwa yang termanifestasi menjadi 8 sebagai penguasa arah. Nah, itu dikatakan Astadala Siwa. Nah, kemudian lebih dalam lagi ya disebutkan dalam teks Siwa Tattwa ya, disebutkan dalam teks Siwa Tattwa di mana Astadala itu ya, itu mewakili juga berkaitan dengan konsep Padmasana. Ya, jadi Astadala berhubungan juga dengan Padmasana. Di mana Astadala itu sesungguhnya adalah sebuah mandala yang sangat rahasia dalam Siwa Tantra yang wujudnya seperti bunga Padma tetapi memiliki kelopak 8. Ya, jadi bunga Padma tetapi kelopaknya itu 8. Ya, 8 kelopak yang mewakili ya masing-masing kelopak itu berada di orientasi arah mata angin. Nah, arah mata angin ya. Maka dia akan memunculkan konsep Padma Buana. Ya, itu dikatakan bunga Padma Kosmos sesungguhnya. Nah, di masing-masing ujung kelopak inilah ya manifestasi Batara Siwa itu termanifestasi di dalamnya sebagai konsep Padma Buana yang kemudian berkembang menjadi Dewata Nawa Sanga. Kalau dalam konsep Siwa Siddhanta India ya merujuk pada India klasik ya. Nah, itu disebut dengan konsep Astadikpalaka. Jadi ada 8 ya, Istadewata yang menguasai orientasi arah. Dan Siwa itu di tengah dalam konsep Siwa Tantra di Bali. Nah, jadi Astadala ini dijadikan dasar dari bangunan stupa Buddha di Pura Pegulingan itu kan memiliki makna bahwa Astadala inilah sebagai dasar kosmos, sebagai dasar bumi,
sebagai dasar buana. Jadi kelopak inilah yang menyangga sesungguhnya alam semesta, baik itu alam atas maupun alam bawah, sehingga ada dalam keseimbangan. Nah ini kemudian Astadala ini pula ya, lebih dalam lagi kita masuk ke dalam spiritualitas tantra. Nah di sana kita menemukan, dan mungkin kita sudah sering pelajari bagaimana konsep dasa aksara itu dihadirkan dalam konsep Astadala itu. Berarti ketika Bathara Siwa itu dikatakan sebagai pusat atau orientasi atau titik sentral dari Padma Buana itu atau Astadala itu, nah rujukannya itu mengacu pada teks Wrespati Tattwa. Jadi Wrespati Tattwa itu menjelaskan ketika Paramasiwa Tattwa sebagai siwa yang tak terpikirkan, Bunda. Jadi siwa yang tidak tersentuh oleh pengaruh apapun, pikiran kita tidak akan bisa membayangkan. Nah kemudian Paramasiwa Tattwa ini terkena dia unsur maya prakerti, sehingga menjadi Bathara Sadasiwa. Nah dari Paramasiwa Tattwa yang tidak terpikirkan itu terkena dia pengaruh maya, menjadi Sadasiwa Tattwa. Maka Sadasiwa Tattwa ini sudah memiliki guna dan sakti, sudah memiliki sifat-sifat dan fungsinya masing-masing. Maka dijelaskan dalam Wrespati Tattwa, Bathara Sadasiwa melinggih atau berstana di Padmasana. Jadi Bathara Sadasiwa inilah yang berstana di Astadala atau di Padma Buana. Nah sinar suci beliau inilah termanifestasi ya, yang disimbolkan dengan Astadala atau konsep Astadala, di mana sinar-sinar suci beliau itu menyebar ke seluruh penjuru ya, mewakili karakteristik dewa-dewa tertentu sebagai penguasa arah. Ini ke konsep Astadala siwanya dalam stupa Buddha di Pura Pegulingan. Jadi ini ke dasarnya, siwa dasarnya ya, baru kemudian ada stupa Buddhanya. Enten Bunda ya. Oke, suksema guru untuk kudarannya.